Kencang suara arus bawah Partai Persatuan Pembangunan mengusulkan nama-nama kandidat yang akan diusung dalam Capres 2024. Dijawab Ketua Umum P3 Suharso Mono Arfa bahwa Rapimnas kali ini berfokus pada pembahasan elektoral partai dan tidak ada pengusulan nama yang hendak diusung sebagai Capres 2024. Lantas apa yang menjadi kendala sehingga P3 urung berbincang soal Capres 2024 di Rapimnas kali ini dan bagaimana dinamika kandidat Capres di Partai Ka'bah itu? Kami akan mendiskusikannya bersama Ahmad Baidowi, Ketua DPP P3. Selamat malam, Pak Awi. Selamat malam. Assalamualaikum, Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan ada Pak Ahmad Hoirul Umam, pengamat politik dari Universitas Paramadina. Selamat malam, Pak Umam. Selamat malam, Mbak Eva. Selamat malam, Mas Awi. Ya, malam, Mas Umam. Baik, saya ke Pak Awi dulu. Pak Awi, ini salah satu yang kemudian ditunggu-tunggu dari Rapimnas hari ini sebetulnya adalah usulan ataupun nama capres yang kemudian akan diusung oleh P3. Namun kemudian akhirnya urung dibicarakan dan akan diputuskan pada Rapimnas selanjutnya. Apa yang terjadi? Apakah memang ada kendala atau bagaimana? Ya, memang agenda utama Rapimnas kali ini adalah persiapan pemilu legislatif 2024. Meskipun pemilu presidennya juga bersamaan, namun untuk ditetapkan pada Rapimnas hari ini masih kita perlu konsolidasi lebih lanjut karena tadi malam itu usulan dari fraksi dari DPW cukup beragam. Jadi tidak hanya sejumlah satu nama tapi beberapa nama. Namun kesimpulannya adalah terkait dengan figur capres yang akan diusung pada saatnya nanti akan diputuskan dalam Rapimnas berikutnya. Namun demikian, Rapimnas menugaskan kepada DPP untuk melakukan komunikasi politik dengan partai-partai calon mitra koalisi dan juga figur-figur potensial yang mempunyai peluang maju dalam pemilu presiden. Keputusan ini sangat penting karena kami sadar diri bahwa P3 dengan perolehan suara 4,5 sekian persen dan kalau dikonversi ke jumlah kursi itu sekitar 3,8%, tentunya kami sadar diri tidak bisa mencalonkan calon presiden sendirian. Harus koalisi dengan partai-partai politik untuk memenuhi ambang batas pencalonan presiden yakni 20% kursi atau 25% suara. Pada itu supaya fleksibilitas bangunan koalisinya ditetapkan dulu, artinya kendaraannya ini bisa berangkat tidak. Nah, kalau kendaraannya bisa berangkat baru kemudian itu bisa menentukan siapa yang akan dibawa, kan seperti itu. Itu yang menjadi kesadaran kolektif dari teman-teman DPW. Meskipun kita tahu dari DPW juga memiliki aspirasi yang beragam. Betul. Nah sudah ada aspirasi yang beragam dari DPW. Sudah berapa nama yang kemudian terjaring dan menjadi pembahasan? Apa saja kemudian kualifikasinya? Karena kan sudah ada bocoran-bocoran sebetulnya ya dari Ketum P3 soal calon parpol dan juga non parpol. Nah ini semakin matang tentunya pembahasan karena namanya juga sudah diajukan oleh DPW. Sejauh mana kemudian nama yang terjaring dan apa kualifikasinya? Ya, meskipun DPW menyampaikan nama-nama yang menurut kami itu juga potensial, tetapi kan perlu dijajaki keseriusannya maju sebagai calon presiden atau tidak. Jangan-jangan hanya ramai di media, ternyata yang bersangkutan tidak punya keinginan untuk maju sebagai calon presiden. Maka kemudian Rapimnas memberikan keleluasan kepada DPP untuk menjalin komunikasi terhadap figur-figur yang selama ini dianggap punya potensi maju sebagai kandidat dalam pemilu presiden 2024. Karena bagi P3 yang terpenting adalah P3 bisa lolos parliamentary threshold di 2024. Kemudian kalau ternyata pilpresnya juga ikut menang, ya alhamdulillah. Syukur-syukur dua-duanya bisa menang. Tetapi prioritas adalah bagaimana partai kami P3 ini yang hari ini diambang sedikit sekali di atasnya ambang parliamentary threshold itu bisa aman di 2024. Namun demikian kita tidak membatasi kreativitas usulan dari teman-teman DPW, silahkan saja, tetapi keputusan Rapimnas sudah diambil bahwa menyerahkan sepenuhnya kepada DPP gitu. Tentu teman-teman itu sam'an wa ta'atan terhadap keputusan di Rapimnas tersebut gitu. Dan nanti akan ditindaklanjuti begitu ya dengan komunikasi politik kepada partai-partai dan juga figur-figur. Pak Awi dan juga Pak Umam,
kami sempat mewawancarai Ketua Umum P3 dan membahas soal nama-nama capres ini. Kita saksikan dulu pernyataan yang sempat disampaikan di CNN Indonesia. Nah, kalau 2024, Pak, langsung ke pertanyaan tadi saya sempat tanyakan sebelum kita break. Siapa tokoh yang memang sudah dilirik oleh P3? Kita membaca, publik juga mungkin melihat ada kedekatan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, bahkan disebut ini langsung kader-kadernya Pak Suarso yang mengatakan bahwa basis suaranya P3 memang banyak yang mendukung Pak Anies sebetulnya untuk 2024. Ya, begini, itu fakta atau? Ya begini, pertama Pak Anies itu bukan milik partai politik sampai hari ini, ya kan? Jadi dia terbuka, gitu. Sehingga bagi P3 untuk mendekatinya itu jauh lebih leluasa dan mudah, gitu kan. Sementara tokoh-tokoh yang lain itu kan milik partai politik, ya kan. Tapi memang ada juga yang diincar oleh P3, gitu. Tetapi itu kan kader dari partai lain. Nah, cuma ya saya nggak bisa sebutkan sekarang. Oke. Ya Tidak kan? bisa disebut berarti ya, Pak ya. Tapi paling tidak P3 itu sudah punya dua calon itu ya. Calon yang sudah berpartai. Yang sudah berpartai dan satu yang tidak berpartai. Tidak berpartai. Nah, baiklah Pak Awi, komunikasi politik yang kemudian nanti akan lebih mudah begitu ya kepada figur-figur atau kandidat yang tidak berpartai. Ya, kita tidak membatasi kader yang mau diusung itu apakah dia kader partai ataupun kader non-partai. Paling tidak ada hitung-hitungan politik ataupun kalkulasi politik dalam mengusung calon. Yakni pertama terkait integritas itu pasti. Yang kedua terkait dengan elektabilitas. Nah, dua hal itu tentu menjadi penopang bagi kami untuk tujuan berikutnya yang paling penting yakni membawa dampak elektoral terhadap Partai Persatuan Pembangunan. Saya kira hal-hal seperti itu saya kira wajar ya, dari partai politik manapun juga akan mempertimbangkan hal yang serupa. Maka kemudian karena masih cukup beragam usulan-usulan dari DPW, maka kemudian kita putuskan nanti digodok oleh DPP yang kemudian akan diputuskan pada Rapimnas yang akan datang. Ya insya Allah tidak akan lama lagi karena nanti pencalonan presiden kan juga bersamaan dengan pencalonan anggota legislatif. Gitu. Jadi di tahun 2023 itu kan sudah pasti harus mengusung pasangan calon. Yang pasti P3 tetap akan mengusung calon presiden gitu. Siapa dia ya nantilah setelah Rapimnas berikutnya gitu. Oke, terlepas dari kemudian tadi syarat-syarat kapasitas dan juga kredibilitas gitu. Tadi saya mencatat soal elektoral dan kemudian soal minat begitu ya untuk dicalonkan dari P3 juga ya Pak Awi. Pak Umam, Anda melihat bagaimana strategi P3 yang kemudian masih memilih untuk belum mengumumkan nama calon presidennya ini akan menguntungkan kalau dilihat kemudian masih akan melakukan komunikasi politik, ini sebetulnya posisi yang menguntungkan atau tidak bagi P3? Mbak Eva, terkait dengan pertanyaan itu saya pikir apa yang dilakukan oleh P3 masih cukup make sense. P3 masih mencoba untuk mencari momentum politik yang tepat karena kalau misal dilakukan sejak dini atau bahkan terlalu dini itu membuka potensi peluang miskalkulasi. Oleh karena itu 1 tahun ini saya pikir masih cukup dilakukan komunikasi politik dengan berbagai elemen partai politik berdemokrasi, partai-partai politik yang lain. Tetapi secara general apa yang harus dilakukan oleh P3 terkait dengan pencapresan itu sangat-sangat fundamental, sangat penting di situ. Karena kalau misal kita berkata dari pilu dan juga pilpres di 2019, betul memang di level pilpres P3 menang karena mendukung Pak Jokowi sebagai incumbent. Tetapi pada saat yang sama kalau kita lakukan track ulang itu terjadi split ticket voting yang cukup serius. Artinya aspirasi di akar rumput dari basis pilih loyal dari P3 itu berbeda dengan dukungan politik yang diberikan oleh pihak DPP P3. Artinya apa? Karena perbedaan persepsi itu maka kemudian itu berimbas terhadap pola hal ini ya, hasil dari pemilu yang kemudian itu ternyata tidak sebanding. Nah, oleh karena itu bisa menjadi salah satu faktor yang menciptakan penurunan kemarin elektabilitas P3 di pemilu 2019. Meskipun faktor-faktor yang lain, salah satunya yang cukup fundamental adalah kasus dari Pak Romi sebagai Ketua Umum P3 waktu itu. Dan itu momentumnya hanya ya let's say sekitar 3 bulan sebelum pemilu. Jadi secara struktural dan persiapan itu cukup berimbas signifikan. Nah oleh karena itu belajar dari 2019 yang lalu, maka P3 harus menghitung betul
supaya pilpres itu memberikan kotel efek ekor jas yang memadai bagi elektabilitas P3. Tadi sudah disebutkan oleh Mas Awi, ada 4,52% hasil elektabilitas di 2019 yang lalu. Kalau misal kemudian ada miskalkulasi dan itu dilakukan terlalu dini dan kemudian kurang matang, kalau misal kemudian tidak tercipta kotel efek dan terjadi lagi-lagi split ticket voting, beda antara aspirasi akar rumput basis pemilih loyal dari P3 dengan dukungan yang diberikan oleh elit, maka itu betul-betul berpotensi mendegradasi dan juga bahkan tentu tidak ingin. Kemudian ini 2024 menjadi pemilu perpisahan bagi P3. Tentu semua tidak ingin itu. Nah oleh karena itu langkah itu betul-betul harus matang, Mbak Eva, dan apa yang dilakukan oleh P3 saya pikir masih cukup make sense. Masih cukup make sense, tetapi ya? harus clear seperti apa karakter dari capres yang kemudian bisa mengangkat elektabilitas P3 ke depan. Oke, make sense. Tapi kemudian akan lebih menguntungkan apabila P3 bisa segera mengumumkan nama capresnya misalnya dan juga memperoleh kotel efek itu. Begitu ya Pak Umam ya? Karena kita tahu beberapa partai politik juga sudah mengumumkan nama capresnya, misalnya Golkar begitu ya, sudah mengumumkan. Anda melihatnya bagaimana? Yang terpenting Mbak, kalau menurut saya untuk P3, yang terpenting adalah memiliki kesesuaian basis misi dan platform sebagai capres dengan visi misi dan platform P3 sebagai partai berbasis Islam atau berbasis ormas Islam atau apapun. Karena di P3 ini adalah mix political party dalam konteks elemennya cukup beragam. Teman-teman dari NU banyak, dari Muhammadiyah banyak, Al-Wasliyah banyak, semuanya ini menjadi wadah umat Islam pada skala yang cukup besar. Nah oleh karena itu, kalau melihat pengalaman di 2019 yang lalu, yang perlu dilakukan adalah memastikan capres yang didukung oleh P3 betul-betul sesuai dengan visi keislaman dan juga konteks tentu keindonesiaan versi P3. Kalau yang dipilih lebih menunjukkan karakter nasionalis, dalam konteks ini mungkin dalam bahasa saya ekstrim kiri. Ya, ekstrim kiri itu dalam bahasa teman-teman strukturalis itu kategorinya hipernasionalis. Nah kalau masuk di level itu, maka ini berpotensi kembali menciptakan split ticket voting. Supaya kemudian sama, satu visi, satu ide, satu arah, maka memang lebih baik P3 mulai menunjukkan, setidaknya kalau tidak menyebut nama, setidaknya kategorisasi, kriteria apa saja. Dan salah satunya elemennya adalah memiliki visi keislaman yang jelas. Tetapi dalam konteks ini harus digarisbawahi juga Mbak Eva, bahwa kategorisasi dalam konteks visi keislaman harus tetap menunjukkan karakter Islam wasatiyah, Islam moderat. Karena kalau misal dalam konteks ini Islam yang diletakkan dalam konteks konservatif, kanan, maka lagi-lagi berpotensi menciptakan split ticket voting lagi. Kan pada level nasional, tapi ada segmentasi komunitas Islam yang berbeda dengan basis pemilih loyal P3. Jadi kalau misal tadi Mas Awi agak malu-malu dan juga Pak Soeharto juga agak malu-malu menyebut misalnya Pak Anies Baswedan misalnya. Nah itu bisa menjadi alternatif. Karena kalau misal kita cek, tuh Pak Ganjar, apakah Pak Ganjar merepresentasikan karakter Islam? Di level Jawa Tengah, yes. Bisa jadi iya. Karena ada basis pendukung dari Gus Tad Yassin, putra dari Mbah Maimun Zubair, sebagai wakil gubernur di Jawa Tengah. Tetapi kalau kita tarik dalam skala yang lebih besar, di Jawa Timur, di Jawa Barat, itu belum tentu mengalami konsolidasi dukungan yang memadai. Lalu Pak Prabowo, yang dulu didukung juga oleh P3, apakah kemudian merepresentasikan karakter Islam? Ternyata tidak juga. Apalagi noted bahwa Pak Prabowo sekarang sudah berada di dalam pemerintahan. Dan dia berkali-kali mengatakan ingin membranding dirinya sebagai the continuation of the Jokowi leadership. Jadi kalau dulu gebrak-gebrak meja, ingin menumbangkan Jokowi, sekarang ingin menjadi kelanjutan dari Jokowi. Tentu sudah tidak sesuai dengan karakter keislaman dan juga visi P3 ke depan. Saya yakin Pak Prabowo tidak akan bermain-main lagi dengan isu Islam, karena dia sudah terbantahkan, termentahkan di situ. Maka salah satu alternatif yang masih cukup make sense, salah satunya dari basis nama yang memiliki elektabilitas yang memadai, salah satunya Mas Anies Baswedan. Nah oleh karena itu tentu ini menjadi dinamika di internal P3, seberapa make sense,
takarannya seperti apa, kapan diumumkannya, tentu teman-teman P3 memiliki formula yang lebih tepat untuk melakukan itu. Oke, silakan ditanggapi, Pak Awi. Seberapa beragam sih sebetulnya nama-nama yang kemudian muncul di dalam internal P3 sendiri, dan apakah tadi ya disebutkan Pak Umam kategorisasi Islam itu menjadi faktor penting begitu dalam penentuan capres P3? Ya, P3 berangkat dari pengalaman pemilu 2019, tentu itu menjadi kajian yang cukup menarik, menjadi perhatian kita. Apa yang disampaikan oleh Mas Umam, terima kasih atas saran-sarannya, tentu itu akan menjadi kajian internal kami di Partai Persatuan Pembangunan. Nah, Rapimnas ini diikuti oleh 34 provinsi. Tentu ada 34 usulan yang berbeda yang disampaikan oleh teman-teman. Mayoritas memang menyerahkan sepenuhnya kepada DPP untuk melakukan komunikasi politik dengan partai-partai calon koalisi dan juga figur-figur potensial. Kenapa P3 tidak mengumumkan pada Rapimnas kemarin? Seperti kami katakan di awal, kita sadar diri terhadap perolehan suara P3 yang kan menjadi dominan dalam menyusun koalisi. Karena berdasarkan pengalaman di pilkada, kita beberapa kali di pilkada itu ternyata tidak mendapatkan koalisi karena momentumnya salah mengambil kesempatan. Contoh, dalam perolehan kursi di DPRD membutuhkan dukungan 9 kursi. Ternyata P3 misalkan punya 2 atau maksimal 3 kursi, tiba-tiba mengusungkan calon tertentu untuk kepala daerah. Ternyata dengan modal 3 kursi kan sangat jauh sekali dengan 9. Lebih banyak kurangnya. Apa yang terjadi ketika pilkada tidak dapat pasangan calon kepala daerah dan juga tidak ada calon mitra koalisi yang bisa sepaham. Nah, pengalaman-pengalaman di pilkada itu tentu tidak ingin kami ulang dalam pilpres ini. Dengan bermodal 4,5% suara nasional, masih membutuhkan sekitar 21% suara lagi untuk bisa mengusung calon presiden. Maka yang terpenting bagi kami adalah bagaimana menyiapkan kendaraannya terlebih dahulu, yakni koalisinya fix dulu dengan partai-partai. Kalau sudah koalisinya fix 20% kursi atau 25% suara, baru bisa bareng-bareng menentukan calonnya. Sehingga calon yang diusung oleh P3 nanti itu dipastikan bisa berangkat gitu. Oke, jadi artinya sebetulnya namanya sudah ada begitu ya, cuman memastikan kendaraannya ini apakah benar-benar bisa melayarkan kapal itu begitu ya, artinya ya, Pak Awi ya. Nama secara resmi belum ada, tetapi kalau sebatas usulan dari beberapa provinsi itu ada memang, tetapi kan tidak menjadi keputusan karena mayoritas. Jadi saya katakan mayoritas menyerahkan sepenuhnya kepada DPP untuk menyiapkan kendaraan tadi dan orang yang pas untuk diberangkatkan gitu. Oke, baiklah. Kalau kemudian usulan yang kemudian sudah terdengar dan disampaikan ke media adalah dari DPW P3 DKI Jakarta. Duet antara Anies Baswedan dan Hovifah Indar Parawansa. Sejauh mana kemudian itu menjadi pertimbangan? Kita akan bahas sesaat lagi. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Ya, Anda kembali di CNN Indonesia Newscast. Kalau tadi Pak Umam mengatakan bahwa nama ya ataupun desakan yang kemudian muncul dari internal partai itu harus dipertimbangkan karena ini menjadi salah satu faktor penentu pada saat 2019 kemarin. Nah, satu nama yang kemudian sudah muncul di media adalah pasangan Anies Hovifah yang kemudian diusulkan oleh DPW P3 DKI Jakarta. Sejauh mana kemudian nama itu diperbincangkan dalam Rapimnas kali ini, Pak Awi? Ya, tidak terlalu menjadi pembicaraan mayoritas ya, karena memang di beberapa DPW juga mengusulkan nama yang berbeda dan seperti kami katakan tadi mayoritas menyerahkan sepenuhnya kepada DPP. Jadi hasil Rapimwil yang sudah terungkap di media atau mungkin CNN juga menayangkannya, ya ini hasil Rapimwil DKI Jakarta ya hanya berlaku di Rapimwil DKI Jakarta. Ketika dibawa ke Rapimnas ternyata kalah suara, mayoritas masih menghendaki memberikan waktu kepada DPP gitu untuk menjalin komunikasi dengan partai politik calon mitra koalisi dan juga menjajakan komunikasi dengan calon-calon potensial. Nah, calon-calon potensial kan banyak di dalamnya, itu tidak hanya satu orang gitu. Oke, Pak Umam, Anda melihatnya bagaimana? Kalau kemudian ada muncul nama begitu ya, kalau tadi Pak Awi katakan nggak cuma satu nama sih sebenarnya, tapi kan yang bocor ke masyarakat kan satu nama ini kemudian ya, pasangan Anies Hovifah. Nah,
tapi kemudian posisi Anies yang bisa kita katakan sebagai kontra begitu ya dari pemerintah, sementara P3 saat ini berada di dalam lingkaran pemerintah. Nah ini bagaimana kemudian tantangannya? Ya tentu P3 memiliki strategi komunikasi yang baik untuk menyampaikan kepada sahabat-sahabat yang berada dalam lingkaran koalisi pemerintah saat ini. Karena ke depan yang menjadi concern tentu bukan konteks kebersamaan dalam visi platform pemerintahan yang ada saat ini, tetapi dalam konteks politik ke depan, bagaimana P3 survive sebagai partai politik dan tetap berlanjut menjadi partai yang berlaga di Senayan, tetap eksis di Senayan. Nah, oleh karena itu terkait misal tadi simulasi nama, aspirasi misalnya Anies, Pak, tentu sah-sah saja sebagai sebuah aspirasi dari akar rumput. Tetapi pada saat yang sama tentu semua pihak harus menghitung dengan baik, karena kalau misal Anies Khofifah, maka itu berpotensi memiliki ceruk basis pemilih massa yang relatif sama. Artinya kalau misal kita kategorikan Anies Baswedan itu lebih memiliki basis pemilih massa dari segmen Islam. Misalnya dari basis Jakarta, Banten, Jawa Barat, atau Sumatera. Tentu itu bisa kemudian terkonsolidasi. Tetapi kalau misal kemudian Mbak Khofifah diajukan, segmennya juga sama. Tetapi lebih fokus pada konteks segmen masyarakat Nahdlatul Ulama, Nahdiyin. Dan itu terkonsentrasi lebih kuatnya adalah di wilayah Jawa Timur. Karena Nahdiyin sendiri tentu bukan entitas tunggal. Ini entitas yang sangat beragam. Ada Caimin di sana, ada Mbak Yeni di sana, ada elemen-elemen yang lain yang juga tentu memiliki porsi-porsi kekuatan politik yang juga beragam. Nah, oleh karena itu, kalau misal ini digabungkan, maka menjadi kurang optimal, kurang efektif mesin politiknya. Kalau menurut saya, kalau misal memungkinkan dari proses dinamika yang berkembang selama ini, kalau misal saudara Anies dicalonkan dalam konteks capres, maka yang diperlukan adalah pendamping yang berasal dari segmen nasionalis. Jadi basis kekuatan Islam tidak boleh kemudian itu berdiri sendiri dengan basis kekuatan Islam itu sendiri. Melihat karakter politik Indonesia, Mbak ya, seperti yang dari dulu disampaikan oleh Profesor Clifford Geertz dengan konsep trikotomi itu, santri, priayai, santri, abangan, dan priayi, maka segmen santri ini harus juga diperkuat oleh kalangan nasionalis. Dalam konteks ini adalah kalangan abangan, tetapi bukan abangan dalam perspektif kiri jauh ya atau hipernasionalis, nasionalis, tetapi merepresentasikan karakter tengah. Itulah karakter Islam wasatiyah tadi yang tengah dan juga nasionalis yang tengah. Nah, oleh karena itu kemarin misalnya sudah terbangun ada simulasi jumlah nama, SMRC sendiri memunculkan nama misalnya Anies AHY. Itu berpotensi menjadi alternatif yang kemudian bisa dijual baik di segmen nasionalis maupun di segmen Islam. Nah, oleh karena itu, dengan menggabungkan dari kekuatan segmen yang beragam, terutama Islam dan juga nasionalis, maka ini akan jauh lebih solid. Nah, kalau misal P3 mampu misalnya bergabung dan juga ikut menyiapkan proses politik itu, menciptakan koalisi yang solid, tentu tidak membuka kemungkinan akan menjadi satu mainstream kekuatan koalisi alternatif yang keluar dari mainstream yang dibangun oleh PDIP dan juga mainstream yang dibangun oleh Gerindra selama 2014 dan juga pemilu 2019. Nah, misalnya kemarin disampaikan Pak Surya Paloh, Mas AHY, kemudian nanti Pak Soeharto, atau mungkin plus kalau misal berkenan misalnya PKS ini bergabung, maka basis kekuatan Islam dan juga kekuatan nasionalis itu akan lebih kuat dan lebih solid dan secara efektif, secara politik akan jauh lebih efektif. Oke, Pak Umam, tapi sejauh mana kemudian itu akan memberikan kotel efek kepada P3? Karena nama-nama yang kemudian disebutkan tidak ada kaitan secara langsung begitu ya dengan P3? Iya, memang di situ titik lemahnya. Bagaimanapun juga kalau misal kita bicara kaitan langsung dan tidak langsung, let's say, mana yang memiliki kaitan langsung dengan P3 selama ini? Ini menjadi catatan juga ya untuk teman-teman di partai-partai Islam, bahwa kemudian ada kesan seolah-olah partai Islam itu cenderung menjadi makmum. Pertanyaannya kapan kemudian partai Islam menjadi imam? Jadi, nah ini menjadi bahan refleksi juga. Nah, kalau misal kemudian situasinya seperti itu, maka kemudian ya kita cek mana kemudian momentum apa yang bisa meletakkan partai politik Islam
misal dalam konteks ini P3, bisa menjadi lokomotif utama bagi hadirnya sebuah koalisi partai politik. Nah, kalau misal memang tidak memungkinkan, maka makmum saja. Tapi bukan menjadi makmum yang berada di belakang. Makmum misalnya. Tetapi kemudian menjadi bagian dari kingmaker, dari proses penciptaan koalisi itu. Dan kalau misal itu bisa dilakukan, tentu akan jauh lebih produktif. Tapi itu begitu. Tetapi satu hal, Mbak, yang menjadi catatan lebih kritis, jangan sampai kemudian P3 kemudian terjebak dalam satu kalkulasi yang sifatnya pragmatis. Dalam arti, jangan kemudian melakukan trade-off atau jual beli suara. Misalnya, menunggu satu calon tertentu, word by word, beli. Dengan harga yang sedemikian fantastis, seperti yang terjadi di 2019, ada angka yang sangat fantastis. Konon satu nama membeli partai, satu partai 500 miliar. Tentu itu fantastis. Tetapi ingat, di dalam konteks ini P3 berada pada satu titik kritis. Dan itu harus diselamatkan dengan rasionalisasi yang tepat. Dalam konteks ini tadi, voting efeknya harus kuat, tidak terjadi split ticket voting, basis pemilih loyal, dan dukungan diberikan oleh DPP harus sama. Jadi kalau misal masih ada keinginan untuk melakukan trade-off, jual beli suara, itu berpotensi mengancam masa depan P3 pada pemilu 2024 mendatang. Itu baik, Pak. Oke, Pak Awi, silakan ditanggapi. Ya, memang kita sebagai partai politik berasaskan Islam, itu dalam menjalankan budaya politiknya adalah budaya politik yang bersih, tentu sesuai dengan nilai-nilai keagamaan. Nah, praktek-praktek money politik sangat kita hindari, karena memang itu merusak demokrasi. Nah, kalau kemudian kami dikatakan apa yang membuat dampak elektoralnya kepada P3, memang ini serba dilematis. Jujur, semua partai politik akan mengalami hal yang sama. Kalau kita sebenarnya punya cita-cita, punya idealitas, dan semalam dalam forum itu juga sempat dibicarakan, ya berharap para pimpinan partai, ketua umum partai itu bisa running dalam pilpres. Nah, persoalannya dengan pemilu presiden secara langsung, maka semua elit partai itu akan berpikir rasional. Kalau memaksakan diri sementara tidak sesuai dengan elektabilitas di lapangan, itu sama halnya dengan tanda kutip bunuh diri gitu. Berbeda misalkan kecuali pemilihan presiden dilakukan oleh MPR, maka peluang ketua-ketua umum partai itu sangat besar untuk maju sebagai calon presiden ataupun calon wakil presiden. Karena pemilu kita dilakukan secara langsung, bisa dilihat dalam sejarah kepemiluan, ada berapa ketua umum partai politik yang maju dalam pilpres dan menang. Sepertinya belum pernah ada gitu. Ketua umum partai maju dalam pilpres secara langsung dan menang. Di 2024 itu yang menang Pak SBY. Pak SBY bukan ketua umum partai, meskipun kingmaker lah ya, tapi bukan ketua umum partai. Di 2009 begitu, 2014, 2019 begitu. Meskipun ada juga ketua umum partai yang maju, tetapi kan di 2014 Pak Prabowo itu sebagai ketua Dewan Pembina, baru di 2019 menjadi ketua umum. Nah, antara keinginan elit yang sudah berkarir, berproses dari bawah, melalui jenjang pengkaderan yang cukup panjang, layak menjadi pimpinan di tingkat nasional, namun ternyata itu tidak sejalan dengan kehendak mayoritas masyarakat. Nah, itu yang juga dilematis. Pilihannya apakah kita mau memaksakan elit-elit partai, dalam hal ini pimpinan partai, maju sebagai pilpres dan sudah tahu kalah, atau kita realistis dengan mengukur elektabilitasnya di publik dengan misalkan berdasarkan angka-angka statistik yang dikeluarkan oleh teman-teman lembaga survei. Nah, itu yang menjadi perdebatan saya kira dan menjadi perbincangan di setiap partai politik manapun gitu. Kalaupun tidak mengusung capres dari ketua umum partai begitu ya, tadi seperti Pak Umam katakan ada pilihan menjadi lokomotif begitu. Sejauh mana kemudian P3 akan mengambil positioning gitu? Apakah memilih menjadi imam seperti yang tadi dikatakan Pak Umam, atau menjadi makmum nih? Ya, kalau yang dilihat Pak Umam kan sementara kita kan jadi imam taraweh gitu kan, bukan imam di politik. Namun demikian kami ingin katakan seperti ini, penjajakan komunikasi untuk menjadi lokomotif koalisi itu terus juga dilakukan. Memang ada sebagian yang tidak diekspos oleh media, karena memang namanya pertemuan-pertemuan politik
menjadwal rangkai calon mitra koalisi itu kan tidak selalu harus diungkap ke publik. Semuanya dilakukan secara semut dengan perhitungan yang matang sehingga nanti bisa jadi kita menjadi trigger dalam bangunan koalisi yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan di 2024 ini apa yang diidam-idamkan partai-partai Islam itu menjadi lokomotif koalisi itu bisa terrealisasi karena proses menuju ke arah sana itu sedang dilakukan gitu. Oke, Pak Umam, terakhir dari Anda, menurut Anda positioning yang paling tepat begitu ya dari P3 di 2024 ini seperti apa? Positioning P3 ke depan saya pikir harus melakukan double track strategy, Mbak Eva. Yaitu pertama menyelamatkan partai dari kontestasi pemilu yang lebih kompetitif. Oleh karena itu rekrutmen calon-calon legislatif, anggota legislatif itu betul-betul mutlak harus dilakukan, diseleksi dengan baik supaya kemudian mesin politik partai di level pileg itu bisa dilakukan secara optimal. Dan di saat yang sama double track strategy yang lain yaitu memastikan bahwa pilihan capres atau cawapres yang bisa dijual oleh P3 itu betul-betul merepresentasikan karakter dan juga identitas P3 sebagai partai Islam berbasis Islam wasatiyah, Islam moderat, Islam yang toleran. Nah, kalau misal kemudian double track strategy itu bisa dilakukan, saya pikir P3 bisa husnul khotimah di pemilu 2024. Tetapi kalau misal kemudian ada kalkulasi yang justru tidak produktif dan itu berpotensi kemudian mendegradasi mesin politik partai P3, maka tentu kita tidak berharap kemudian P3 menjadi partai tua, partai senior yang kemudian terlempar dari kontestasi politik dan dari Senayan selama ini. Jadi saya pikir double track strategy itu mutlak harus dilakukan oleh P3. Oke, terakhir dari Pak Awi, kita masih menunggu bagaimana kemudian P3 melakukan komunikasi politik, baik itu dengan partai politik ataupun figur-figur. Kira-kira proyeksinya atau targetnya kapan ini? Kita akan sama-sama mendengar calon yang secara resmi begitu ya, nanti akan berlayar bersama P3. Ya tentu kita kan masih punya waktu 1 tahun ya sebelum pendaftaran kepada KPU, itu yang waktu kita yang tersedia. Cuman yang kami tegaskan P3 selain masalah capres yang tidak kalah penting dan sangat penting bagi P3 adalah mempersiapkan pemilu legislatif 2024. Maka hari ini kita fokus pada konsolidasi internal partai dan juga rekrutmen caleg-caleg yang kompetitif gitu dan juga berkualitas sehingga itu yang akan juga menyelamatkan kami di pemilu 2024 gitu. Baiklah, kita akan sungguh sama-sama bagaimana kemudian langkah P3 untuk nanti berlaga ya di pemilu dan juga Pilpres 2024. Pak Ahmad Baidowi, Ketua DPP P3, dan Pak Ahmad Hoirul Umam, pengamat politik dari Universitas Paramadina. Terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam, salam sehat selalu. 2 pekan jelang Lebaran Idul Fitri, harga daging sapi kembali mengalami peningkatan. CNN Indonesia Newscast segera kembali.